Neng Anggra, Ya. ini sekarang kita udah sampai nih di makam Pangeran Astawana. Jadi kebetulan kan di sini memang rutin orang-orang condet kadang-kadang setiap Jumat, pokoknya dalam seminggu bisa 2 kali dia pada ziarah. Kebetulan nih ada 2 orang nih, ya enggak? Yang keren-keren tuh modelnya kan? Iya. Ya memang suka apa namanya ziarah apa segala macam. Terus kalau menurut penglihatan Neng Anggra, ini Pangeran Astawana nih siapa kira-kira? Jadi beliau itu pada abad awal ke-18 itu beliau ada seorang bangsawan, anak raja dari Tenggara Makassar. Oh iya. Nah, beliau itu merantau ke sini untuk mencari ilmu dan juga mencari jodoh. Nama asli dari Pangeran Astawana itu adalah Pangeran Geger. Pangeran Geger, Ya, Pangeran nama Geger, aslinya. betul. Dia seorang bangsawan yang memang kaya raya, baik hati, dan juga selalu merangkul sesama. Oh gitu. Dan di dalam ilapatnya itu harus menemui seorang sosok Waliullah Mastur. Makanya dari Sulawesi atau dari Makassar datangnya ke Condet ini untuk bertemu dengan Pangeran Condet atau Waliullah Mastur. Waliullah Mastur itu waliullah yang memang tersembunyi, yang terkunci. Yaitu adalah mertuanya sendiri yang bernama Kitiwa atau Syekh Abdullah Sa'dan. Oh iya iya. Nah terus jadi cikal bakalnya akhirnya dia tinggal di sini tuh karena dia punya istri orang condet. Betul, menikah dengan Ibu Siti Maimunah. Ibu Siti Maimunah itu adalah anaknya dari Kiai Saban atau bisa disebut dengan Kitiwa. Penyebar agama Islam pertama di Condet. Iya. Kalau ini Bang Opi nanyanya, Neng agak kedalaman sedikit nih. Nggak apa-apa. Kira-kira gambarannya nih Pangeran Astawana nih bagaimana nih gambaran orangnya nih? Ini gambaran perawakannya itu tinggi besar ya, hidungnya maju, tampan, gagah perkasa, dan selalu memakai baju seperti kerajaan tetapi warna hitam dan ada kancing-kancingnya emas. Di abad keberapa dia nih? Awal 18. Nah, terus dari perkawinannya dia itu sama perempuan condet itu ada anak-anaknya gitu. Maksudnya punya keturunannya adalah Punya keturunan. Keturunannya itu ada 3. Cuman kalau untuk keturunannya itu memang tidak terlalu dipublikasikan ya, karena waktu itu sejarahnya hanya dari gurunya sendiri atau mertuanya, Ketua sampai ke Pangeran Astawana. Nah, terus dia kalau Ki Tua sendiri makamnya di daerah sini juga apa gimana? Sebenarnya masih di seputaran sini tapi lebih ke bantaran Sungai Ciliwung. Ciliwung. Betul. Oh, gitu. Itu dia mertuanya sekaligus guru. gurunya ya. Oh iya. Ya jadi kan kalau begini Bang Opi tahu ceritanya gitu, apalagi dari Neng Anggra nih kan, jadi Bang Opi jelas gitu, kita nggak nebak-nebak kan nih kak. Selama ini kan orang condet pengen tahu siapa sih sebenarnya Pangeran Astawana gitu kan. Nah terus ini kan dia seorang pangeran nih, kenapa kok makamnya sederhana aja begini, kenapa itu? Neng Anggra tahu nggak? Memang amanah dari beliau ya, sebelum beliau wafat memang ingin sekali saat beliau wafat itu sederhana, jangan pernah di tembok, jangan pernah juga memakai seperti kayak saung gitu. Jadi memang dari waktu zaman hidupnya dulu kan sederhana, rendah hati pada siapapun. Jadi emang pesannya dia gitu? Betul, sering membantu kepada sesama. Karena memang diajarkan oleh Syekh Abdullah Sa'dan sama gurunya harus benar-benar mempunyai sifat yang ikhlas, tawakal, sabar, dan juga harus mempunyai sifat yang rendah hati. Karena sesuai yang tertulis di dalam kitab yang dibuat oleh Syekh Abdullah Sa'dan, katanya bahwa condet ini akan menjadi tanah haram. Oh iya. Terus ada Bang Opi mau tanya nih. Jadi Bang Opi juga pernah dengar sih ada kalau misalnya ada orang tinggal di condet yang memang mempunyai ilmu, taruhlah ya, mempunyai kebisaan tapi yang memang nggak sejalan dengan ajaran yang baik itu kayak dia tuh pasti nggak betah tinggal di condet. Itu permasalahannya karena apa tuh? Nggak betah itu karena pada abad ke-19 itu ada masih keturunannya dari Pangeran Astawana. Itu tinggalnya di Yaman. Di Yaman. Disebutkan dengan Hadramut. Iya, Hadramut. Nah, beliau itu datang yang bernama dengan Habib Muhsin bin Muhammad Alatas. Beliau datang ke sini, nah disitulah beliau mempunyai kesaktian yang luar
luar biasa dan memagari condet ini untuk mengenang para leluhurnya zaman dulu agar condet ini terbebas dari hal-hal negatif atau dari ilmu-ilmu hitam. Oh, jadi itu permasalahannya, makanya kalau misalnya ada orang yang tinggal di Condet terus punya ilmu yang kurang rapi, yang kurang lempeng, pasti dia nggak betah tinggal di Nggak situ betah, ya. karena bakal luntur dengan sendirinya. Luntur dengan sendirinya. Betul. Oh benar, Bang Opi juga pernah dengar cerita begitu. Akhirnya dia yang tadinya punya keterampilan segala macam, setelah dia tinggal di Condet, ternyata begitu dia peragain dia nggak punya keterampilan apa-apa dan ilmunya kayak hilang gitu. Iya. Waduh, terima kasih banget nih Neng Anggra nih. Bang Opi udah banyak dapat apa namanya pelajaran dan pengetahuan. Terus sekarang kita ajak jalan ke bawah sini, mau lihat tempat-tempat yang lain. Ini kan tadi kita bicara-bicara Pangeran Astawana itu gurunya, Kitua sekaligus mertuanya ya. Nah ini Bang Opi kalau melihat makam ini kayaknya lebih kok kenapa dia bisa lebih sederhana lagi makam, jadi maaf kayak tempat yang memang satu makam yang tidak pernah orang ziarah ini, kenapa nih kok bisa cuman sederhana banget ini? Jadi sebenarnya makam ini mencerminkan dari kehidupan beliau waktu semasa hidup. Jadi memang beliau itu adalah ketua sebagai Tibalung Tunggal. Nah, Tibalung Tunggal itu bukan berarti punya tulang satu, tetapi Tibalung Tunggal itu adalah mempunyai arti satu dan yang sama. Beliau adalah wali master yang tersembunyi, yang memang terkunci dan punya ayah Om dan Ayah bernama asli Raden Abdullah Sa'ban. Dan waktu dulu itu di zaman beliau sebelum mendapat gelar wali bernama Raden Sa'ban Kusuma. Kalau ini Kitua ini memang asal muasalnya memang dia orang sini asli. Sebenarnya kalau untuk orang sini asli Bukan. karena beliau itu aslinya dari Aceh dan menyebarkan agama Islam pertama di sana. Apa tuh? Dulu ini masih dalam kekuasaan wilayah Batavia. Batavia ya. Tapi dengan datangnya beliau sebagai wali mastur yang memang menyebarkan agama Islam di Condet. Dan kenapa disebut Condet? Condet itu adalah cai ya, cinya itu cai, yaitu air sungai Ciliwung. Ondetnya itu adalah dulu ini terkenal dengan yang namanya pohon buni. Buni. Betul, pohon buni. Dan pohon buni ini ada sangkut pautnya dengan Condet dulu. Condet juga dulu kan dalam kawasan Kerajaan Salakanegara. Iya. Waktu itu kebangsaannya Buni juga. Jadi Buni, pohon Buni, dan wali mastur itu ada sangkut pautnya. Buni itu tersembunyi, mastur itu juga sama. Adalah golongan tingkat wali yang tertinggi, yang memang kewaliannya itu tersembunyi dan terkunci, tidak boleh ada orang yang tahu. Jadi beliau dulu waktu di Aceh kesini untuk menyebarkan agama Islam dan juga untuk melawan penjajah-penjajah Belanda. Oh, ini dia sejarahnya Kitua ini hidup di tahun berapa nih? Hidup dari abad 17 sampai awal abad 18. Beliau panjang umur karena memang beliau yang namanya waliullah itu kan benar-benar sangat mendekatkan diri kepada Allah, dan beliau juga salah satunya pengarang kitab Al-Fatawi. Al-Fatawi. Ini subhanallah banget nih dengan Bang Opi bisa ketemu sama Neng Anggra nih. Jadi Bang Opi tahu banget silsilah Condet, terus makam-makam keramat di Condet, termasuk Kitua dan Pangeran Astawana. Jadi ya mudah-mudahan insya Allah perjalanan kita ini semuanya bawa berkah ya, bawa sebuah kebaikan, panjang umur dan pada sehat semua, dan mudah-mudahan ada berkelanjutannya lagi nanti pertemuannya untuk di tempat-tempat yang lain. Nah, Neng Anggra, tadi kan salah satunya disebut Condet tuh karena cai ya, Ciliwung, terus sama Buni ya, sama buah Buni. Nah terus di samping itu ada lagi ya sebutan lain Condet tuh? Condet itu karena memang beliau sebagai pendiri dan penyebar agama Islam pertama di Condet ini mempunyai ciri-ciri di titik kanannya itu ada codet sedikit. Oh gitu. Ya, jadi dikatakan dengan Condet. Nah terus ada satu hal lagi yang Bang Opi mau tanya. Zaman sekarang ini kan banyak orang yang ziarah terkadang salah mengartikan sama makamnya nih. Betul. Yang baik itu ziarah tuh yang bagaimana nih, Neng Anggra? Karena kan ada di dalam kitab Al-Adab
Al-Adab di dalam kitab Al-Adab itu kita harus berziarah kubur. Berziarah kubur itu tetap hakikat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita silaturahmi berziarah kubur untuk menghormati dan menghargai leluhur dan para sesepuh kita di zaman dahulu kala. Oh, jadi nggak minta sama makam itu. Enggak, Itu karena yang disebut jadi musyrik ya? Betul. Jadi kita tetap hakikat kepada Allah, tetapi ziarah kubur sebagai bentuk silaturahmi dan penghormatan kita kepada leluhur pada zaman. Iya. Jadi Bang Opi ini begitu ketemu Neng Anggra nih tahu percis sekarang silsilahnya Condet, terus siapa Pangeran Astawana, siapa Kitua. Ya mudah-mudahan perjalanan kita nih membawa satu berkah, satu yang diridhoi sama Allah. Neng Anggra nih Bang Opi mengucapkan banyak terima kasih nih. Jadi berkat bantuan Neng Anggra nih Bang Opi tahu cikal bakal Condet, terus Pangeran Astawana, terus sama makam Kitua. Ya kalau sebelum kita meninggalkan tempat ini, kita berdoa aja dulu. Mudah-mudahan kita semua diberikan kebaikan sama Allah, dikasih keberkahan, dikasih panjang umur dan selalu sehat. Bilang yang jauh dari sini kayak gempa bumi, sedangkan saya sendiri tinggal sini nggak ngerasa ya. Pas subuh bangun, kan biasa saya mandiin sambi tuh subuh bangun, lihat kebun kok terang banget. Lagi saya ngomong sama bapak saya tuh, "Mbak, tuh kebun terang banget, ada apa? Ah, lu ngaco aja lu." Pas dia keluar bapak saya tuh, "Dah iya itu, coba lu tengok sana." Nah saya berdiri di situ, "Wah, gua gempur." Ya udah, akhirnya batu-batu itu nutupin kali. Itu bener kayak di puncak, banyak kabutnya gitu. Posisinya ya nggak lagi musim hujan. Kalau musim hujan kan mungkin longsor atau gimana. Betul. Dan dia juga bukan dari tanah, dari batu nggak ada hujan, nggak ada angin. Iya, emang dulunya bisa kita masuk ke dalam. Enak tempatnya juga. Bekas ini sih galian pasir. Jadi kan orang-orang dulu sini kan para pencariannya itu menggali pasir. Berarti lumayan besar juga ya? Iya, dulu ini juga jalanan ini rata, Pak Haji. Nggak begini nih, karena diambilin pasirnya. Kalau kata orang sini dikerong, ambles, jadilah kayak gini jalanan. Turun. Kalau jadi turunan. Kata bapak saya dulu mah rata ini sama jalanan, mobil masuk. Gitu. Saya memang pindah sini, emang lahir ke sini. Kalau orang tua saya kan dulu pernah punya rumah di Batu Ampar, emang orang Condet. Akhirnya kalau tanah ini kan warisan dari buyut kakak dari orang tua saya, sedangkan makamnya masih ada di belakang sini. Ya. Udah akhirnya tinggal sini, dulu masih hutan, belum ada penerangan. Ini saya ngalamin juga, monyetnya ribuan. Iya, Sekarang nggak ada. nggak ada satu. Itu kemana gitu ya? Sebelum guanya itu hancur, monyet masih ada. Nembakin, saya sering ngomelin, kok kalau bisa mah jangan ditembakin. Saya sempat miara monyet juga. Oh, nggak apa-apa lah, kan ini bukan punya lu. Akhirnya sehari dia bisa dapat 5, 4. Nah monyetnya habis, ya jarak lama juga sih, ya guanya hancur.
berada di daerah Condet, sedang napak tilas di kawasan wilayah Condet. Dan kali ini saya akan menemui seseorang yang memang masih keturunannya dari Pangeran Astawana. Maaf, Bapak keturunannya dari Pangeran Astawana atau? Kalau saya memang tinggal dari lahir di daerah sini. Ya kebetulan memang dari warisan kakek saya. Boleh saya ingin tahu seluk-beluknya Pak tentang masalah tempat ini? Katanya di sini juga ada keramat gerak ya? Ya, Ada tambang, batu ampar gitu. ya setahu saya cerita dari nenek moyang saya dulu memang ada keramat gerak sampai sekarang. Cuma untuk yang di situnya berikut makam atau petilasan sampai sekarang belum terjawab. Tapi kalau orang tua saya bilang di situ ada makam keramat, udah gitu aja, nggak panjang lebar gitu. Berarti nanti kita bisa sambil lihat sekalian ke sana ya Pak? Bisa ya? nanti saya arahkan. Berarti sekarang bisa diantar ya Pak ya? Ya bisa, ya. Ini memang terkenal dengan adanya pohon salak katanya. Iya benar, di sini memang tempatnya salak sama pohon buku. Berarti bisa Iya, oleh kawasan Condet. bisa. Dulu memang kebanyakan orang tua kita petani di sini. Yang hasil buahnya itu kita bisa jual ke pasar minggu. Memang sih Pak, yang saya lihat leluhur-leluhur di Condet ini orangnya tuh mempunyai ilmu pagi. Oh gitu. Jadi semakin merunduk itu semakin berisi. Orangnya semakin tinggi ilmu itu rendah hati, baik dan tidak sombong. Dan alhamdulillah sekarang turun temurun ya Pak ya, keturunan-keturunannya. Dan banyak sekali di sini juga di Condet ini ulama-ulama mujahid. Banyak. Makanya dari situ saya ingin ke Keramat Gerawak untuk melihat lebih dalam fakta dan sejarah yang ada di masa lalu. Boleh nanti saya antarkan. Ya, siap. Silakan Bapak. Nah inilah ini yang dinamakan keramat tua. Pohonnya sampai sekarang masih ada. Cuman namanya tanahnya udah banyak penduduk. Jadi emang dengan seiringnya berjalan waktu akhirnya padat dengan rumah-rumah ya Pak. Iya. Tapi yang saya lihat memang ini benar. Keramat Gerawak ini dulunya pada abad ke-17 tempat perkumpulan dan musyawarahnya ulama-ulama mujahid yang melawan penjajah dari Belanda. Kenapa para ulama mujahid memang bermusyawarah di sini di Keramat Gerawak? Karena Keramat Gerawak ini dulu pada abad ke-14 sampai 15 ini pernah dikunjungi dan dijadikan petilasannya Kanjeng Sunan Gunung Jati. Jadi petilasan ya, bukan Betul, makam. jadi ini bukan makam tapi makom. Jadi kan makam itu untuk orang yang wafat ya kan. Kalau untuk makam itu adalah petilasan. Ya, alhamdulillah dengan hal seperti ini mungkin masyarakat ini bisa menjaganya sampai sekarang. Jadi langkah lebih bagusnya sih lebih baik dirawat, dilestarikan biar keturunan-keturunan generasi tahu bahwa kalau sejarah zaman dulu itu memang ada dan jelas fakta dan sejarahnya seperti apa gitu ya Pak. Ya alhamdulillah saya dengan duduk sini jadi lebih tahu, lebih mendalam, lebih jelasnya tentang keramat tua ini. Yang awal-awalnya itu kan cuma cerita-cerita dari orang tua ini. Ya alhamdulillah ketemu teteh jadi lebih jelas. Ya Pak, mungkin sampai di sini dan terima kasih Bapak telah mengantar saya ke sini. Mungkin di lain kesempatan kita akan coba untuk menelusuri tempat lainnya lagi. Ya. Saya Ya, waalaikumsalam.